Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib, halaman keempat, baris paling atas. Halaman 4, baris paling atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairi dinikum al-wara'. Dah ketemu halaman 4 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi, keutamaan ilmu khairun, itu lebih baik, min fadlil ibadati, daripada keutamaan ibadah. Maksudnya gimana? Fadilahnya ilmu itu lebih baik daripada fadilahnya ibadah. Karena memang kalau orang walaupun ia rajin ibadah tapi enggak punya ilmu, maka ibadatun mardudatun, ibadahnya ditolak. Lah kira-kira ini kita termasuk orang yang berilmu apa bukan? Mau bilang berilmu kok ya dibilang takut sombong ya. Dibilang gak berilmu kok ya pesimis amat sih. Ya insya Allah berilmu lah ya. Semampu kita, sebisa kita. Ilmu itu ada yang namanya ilmul hal. Ilmul hal ini yang terbaik. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu ilmu yang kepake sehari-hari. Kayak kita mengetahui ilmu tentang bersuci mulai dari wudhu dan seterusnya, sholat dan seterusnya. Ini kan ilmu yang kepake sehari-hari. Kalau kita bahas masalah warisan, walaupun sama-sama ilmu, kan kepakainya jarang-jarang ya. Lah iya kalau punya warisan, kalau nggak punya, iya. Takutnya malah warisan utang, malah warisan dosa, malah repot. Ini bukan ilmu hal berarti. Bagi ibu yang di usia yang sekarang ini, ilmu halnya itu ya bagaimana caranya menambah kualitas ibadahnya. Nah itu namanya ilmu hal. Dan itu ilmu yang paling diutamakan untuk terus dipelajari. Dan di sini dikatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena kadang kalau ibadah itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau ilmu kadang manfaatnya buat orang lain juga. Wa khairi dinikum, wa khairu dinikum, dan sebaik-baik agama kalian itu al-wara'u. Warok. Warok itu apa? Pernah dengar kata-kata warok? Oh, di Ponorogo ya. Iya, warok Ponorogo, warok. Pernah dengar kata-kata warok itu apa? Enggak tahu artinya. Nah, iya, itu tulisannya ada warok. Warok itu adalah orang yang bisa menjaga diri, enggak sembrono. Makannya enggak sembrono, ngomongnya yo enggak sembrono. Oh, itu namanya warok. Warok itu hati-hati kalau bahasa gampangnya. Hati-hati, makanan kalau dia nggak yakin halal, jangan dimakan. Tapi kalau yakin, yo makan aja udah. Sesuatu makanan misalnya kita ragu kehalalannya karena kita pernah dengar katanya haram, terus kemudian di sini timbul ragu,
maka lebih baik ditinggal. Kalau ragu, tapi kalau yakin makan aja. Misalnya kita punya tetangga, kita punya teman merayakan hari besar agamanya. Imlek kapan Imlek? Bentar lagi ya. Nah, umpama ibu punya teman, punya saudara, punya tetangga yang merayakan Imlek. Kemudian ibu dianterin makanan. Padahal kita tahu dia itu sekeluarga, di agamanya dia membolehkan makanan yang haram buat kita. Lah kemudian kita dianterin makanan. Kalau memang ibu yakin ini makanan halal, silahkan makan. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan ini masaknya dicampur dengan atau yang lainnya. Tapi kalau ibu yakin, misalnya yakinnya begini, dia itu biasanya yang dimakan sekeluarganya dia memang itu, tapi yang dibagi ke karyawan, ke tetangga kanan kiri mungkin pesen catering. Nah, ibu yakin kan, oh dia mesen catering, yang bikin catering ya teman-teman majelis taklim, kan ibu yakin. Lah kalau yakin makan. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Lah itu namanya warok. Warok itu kalau mau bertindak ya mikir dulu. Mau ngomong juga nggak asal ngomong. Kalau saya ngomong ini kira-kira ada yang tersinggung nggak ya? Wah takutnya ia tersinggung. Nggak usah lah. Nah itu namanya warok. Lah yang terbaik dalam agama kita itu salah satunya adalah al-wara'u. Itu disebut dengan warok. Ya kalau di Ponorogo ya yang kayak reok apa? Reok warok. Tapi warok dalam ajaran agama itu orang yang hati-hati, enggak sembrono ketika mau makan, ketika mau ngapain aja lah. Kira-kira ini nyinggung orang apa? Enggak. Apalagi mungkin yang main media sosial, entah Facebook, entah apa. Ini kira-kira kalau saya komen begini orangnya tersinggung enggak ya? Nah, itu yang disebut dengan warok. Warok itu ya bahasa gampangnya hati-hati. Ini kadang kita makanan mau halal mau haram asal selera cocok sikat. Enggak peduli boh halal boh haram, yang penting doyan yo sikat. Bukan itu. Kemudian wa an Abi Umamah, diriwayatkan dari Abi Umamah qala, Abi Umamah berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, ada dua orang, ahaduhuma, salah satunya abidun. Abidun itu ahli ibadah. Wal akharu, dan yang lain alimun, ahli ilmu. Ini ada orang yang ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, ada dua orang, yang satu abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Yang satunya alim, orang yang ahli ilmu. Maka faqala alaihi afdhalus sholati wassalim. Faqala itu harokatnya kok alaiha ya, dicoret, ganti alaihi, afdhalus sholati wassalam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, fadilahnya atau istimewanya orang yang berilmu, alal abidi, dibanding orang yang ahli ibadah, kafadli, seperti utamanya aku, ala adnakum, dibanding dengan kalian semua. Berarti kalau ada dua orang, satu ahli ibadah, satu ahli ilmu, itu lebih utama ahli ilmu.
Bahkan dalam riwayat yang mungkin ibu sering dengar, satu hari pernah Rasulullah jumpa dengan iblis yang lari, setan lari tunggang langgang, lari terbirit-birit. Kemudian dipanggil, "Lah kamu kok lari ngapain?" "Saya takut ada orang di musola." Begitu Rasulullah ke musola, ada dua orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi rebahan. Iblis ditanya, "Yang kamu takutin yang mana? Yang sholat apa yang rebahan?" "Yang rebahan." Rasulullah agak kaget, "Loh, kamu ini aneh. Ada orang sholat gak takut, tapi ada orang rebahan takut. Lah kamu ini gimana?" "Ya Rasul, itu orang yang rebahan, itu orang ahli ilmu. Dia tidurnya juga gak sembarang tidur. Dia sebelum tidur wudu dulu. Kemudian ia baca ikhlas dulu, baca muawwidzatain. Muawwidzatain itu Al-Falaq, An-Nas. Kalau perlu tambah ayat kursi. Kalau bahasanya Kiai Ibnu Abidin itu namanya mandi ayat. Kita kalau mau tidur, apalagi tidur malam, ambil air wudhu, kemudian baca ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, tambah ayat kursi. Kemudian tiupkan ke ini telapak tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Nah, walaupun ibu dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan punya wudhu, kemudian baca bacaan ayat-ayat yang ditakuti oleh setan, setannya kabur. Sementara orang yang sholat itu orang nggak berilmu. Orang nggak berilmu mah sholat mah yang penting rakaatnya genep 4 ya, yang penting duhur genep 4, asar genep 4, towel dikit juga lupa. Walaupun kelihatannya bacanya kayaknya lagi nunduk-nunduk, tapi kalau ditowel dikit juga lupa hitungan rakaat. Nah, makanya setan lebih takut dengan orang yang alim walaupun lagi rebahan dibanding orang yang bodoh walaupun lagi ibadah. Makanya ya kita mati-matian dibila-bilain mendung gelap ya tetap berangkat. Ya supaya tahu, siapa tahu ya usaha untuk jadi orang alim, orang ngerti. Ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebisaannya. Kalau memang bisa, kalau saya pribadi Bu ya Tahatus bin Nikmah, kalau saya asal habis dari kamar mandi, di situ ada air yang cukup untuk wudhu, walaupun nggak mau sholat, walaupun nggak mau ngaji, saya ambil air wudhu. Wong kita habis kencing juga cempok-cempok juga kan ya, bersih-bersih juga kan ya, kan tinggal tambahin niat doang kan. Wong wudhu yang wajib kan cuman wajah, tangan, kanan, kiri, rambut, kaki, cuman itu kan yang wajib. Lah iya. Makanya kalau saya pribadi asal habis dari kamar mandi di situ kok ada air cukup, walaupun mau kemana kek atau nggak kemana-mana, walaupun di rumah juga kemana-mana. Makanya kadang anak saya yang itu, "Bapak asal habis dari kamar mandi mosok mandi?" Bukan mandi, wudhu. Wudhu kan cuma kepala, baik wajah, tangan, kanan, kiri, rambut sama kaki. Ya kalau memang ada air yang cukup, wudhu. Ya kecuali memang mungkin pumpnya mati. Kan berapa hari kemarin katanya Jakarta pump mati. Bukan mati tapi kecil katanya sih. Oh saya pakai air sumur jadi nggak tahu saya ada pump mati nggak mati ya saya nggak ngaruh asal sumur masih ada air. Lah kecuali mungkin pumpnya nggak ngalir, mau wudhu nggak ada air ya sudah. Tapi kalau memang ada cukup untuk wudhu, walaupun mohon maaf yang masih ada suami, lah kok habis wudhu baru rebahan, lah kok suaminya Noel ya biarin Ben. Oh memang itu ya kewajiban malah ya. Iya. Kalau wudhu kan sunnah.
Lah kalau kita wudhu takut batal, lah ntar orang nggak ada yang makan, ntar makan juga lapar lagi. Nah, pokoknya kalau gini loh, orang yang mendawamkan wudhu, mengistiqomahkan punya wudhu, kok seandainya saat itu Allah menghendaki diambil, insya Allah dalam keadaan syahid. Walaupun cuma syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat, bukan, ya tetap wajib dimandiin dan lain-lain. Kalau dalam keadaan punya wudhu. Ini saya dulu juga agak mempraktekkan itu gara-gara saya punya temen. Ini dalam perjalanan naik motor dari Jakarta ke kampung, kan lumayan 20 jam. Naik motor 20 jam kan lumayan ya, pantat pedes. Itu asal berhenti di rest area dia wudhu. Asal berhenti, saya tanya, ngapain wudhu mulu, nggak mau sholat? Ya nggak mau sholat, nggak mau apa, pokoknya asal ada air cukup wudhu. Lah semenjak itu saya ikutin. Asal ada air yang cukup untuk wudhu. Lah kalau nggak ada, apa lagi? Ya kalau bisa. Lah kalau nggak bisa, misalnya lagi kedinginan apa-apa ya wes. Atau mungkin lagi ada penyakit yang nggak boleh kena air, ya serapopo. Wong itu tidak wajib. Jadi fadilahnya atau istimewanya orang yang berilmu itu seperti istimewanya Rasulullah dibanding dengan umatnya. Sebandingannya kan jauh. Lagian juga dalam satu makalahnya Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Orang yang pengen dunianya berhasil ya dengan ilmu, pengen akhiratnya berhasil ya dengan ilmu. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, kita kan semua tahu ya, surat Al-Alaq 5 ayat. Dalam 5 ayat ini mengulang 2 kali lafaz Iqra, baca. Makanya setiap kali saya ngajar, pokoknya ibu-ibu saya kasih buku untuk mancing baca. Dari survei kita ini umat Islam Indonesia khususnya termasuk dalam ranking terbawah dalam hal membaca. Kita itu umat Islam kalah dengan umat lain, dengan bangsa lain dalam hal membaca. Kita itu paling males kalau disuruh baca. Ayo. Walaupun yang megang HP loh, kadang di media sosial cuma dibaca judulnya doang, isinya nggak pernah dibaca. Padahal itu yang nambah ilmu. Dan mohon maaf, mungkin di usia ibu yang sudah sekarang, salah satu cara untuk nunda pikun yaitu dengan membaca dan bersuara. Jangan dibatin doang bacanya, dan baca dengan bersuara. Lah kalau baca dengan bersuara yang paling afdol kan Quran ya, untuk nunda pikun. Kalau untuk ngilangin pikun nggak bisa, wong itu penyakit yang pasti datang. Kan ayatnya ibu apal ya, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang yang dikaruniai panjang umur pasti akan kembali seperti dulu, alias seperti anak-anak lagi. Tapi itu akan bisa ditunda bagi kita yang rajin membaca. Maka ibu bisa lihat orang-orang yang pinter, orang-orang yang berilmu pengetahuan itu sampai umur 80, 90 bahkan 100 nggak pikun, karena dia rajin baca. Coba ibu lihat orang-orang yang kiai-kiai atau mungkin dosen-dosen, profesor atau orang yang rajin membaca lah, walaupun bukan dosen, bukan apa, tapi ia rajin membaca, tapi tertunda. Tapi kalau orang yang nggak rajin baca, pikunnya cepet. Ini kacamata di sini ini dicariin. Kacamata di sini. Ini kalau nggak pakai peci kan habis baca kan begini nih. Loh, anak diomelin. Kacamata mana kacamata? Pikunnya cepet. Berangkat bawa sendal, lagi main di rumah temen, nongkrong ngobrol, pulang nyeker. Begitu nyampe rumah, mak sendalnya mana? Mana ya? Mana ya? Oh, cucunya nganterin. Nah, ini sendalnya ketinggalan. Untuk nunda. Kalau ngilang nggak bisa, karena ini udah kepastian ketentuan dari
Allah, ayat Qur'annya ibu-ibu udah hafal, tinggal prakteknya. Tapi untuk nunda bikun, nah tuh diantaranya dengan cara membaca, apalagi dengan bersuara. Walaupun misalnya kalau yasinan itu ibu hafal, walaupun hafal, tapi tetap yang terbaik depannya ada tulisannya baca. Paling tidak ada ibadahnya mata. Lah kalau enggak hafal, walaupun hafal kan matanya merem ya. Kadang mata malah kemana-mana, apalagi diundang di rumah orang sambil yasin wal qur'anil hakim innaka minal mursalin. Oh ternyata itu mantunya. Malah muter aja matanya kan. Ya mending lihat ini loh. Walaupun ibu hafal, apalagi yang mimpin. Kadang ada orang yang mimpin mentang-mentang hafal nggak bawa yasin. Begitu sampai walau nasya'u, nah, malah masakna malah tomasna ketuker. Kebalik muter lagi. Ada yang ikut yang karena mentang-mentang ngandelin yang mimpin udah kelihatannya hafal, ngikutin aja. Kok walau nasya'u mulu ini nggak kelar-kelar. Makanya yang lebih baik ketika yasinan tetap baca ini maksudnya ada tulisan. Bahkan guru-guru di kampung itu kalau khutbah Jumat walaupun udah hafal materinya apa tetap bawa catatan. Namanya orang siapa tahu ngeblik, tetap bawa tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Innallaha wa malaikatahu, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah, wa ahlas samawati dan penduduk langit, berarti semuanya malaikat, wal ardi dan penduduk bumi, hatta sehingga an-namlah semut fi hujriha di dalam lubangnya, wa hatta al-hud sehingga ikan, wa la yusalluna mereka selalu bersolawat mendoakan ala muallimin nasa al khaira kepada orang yang mengajarkan kepada orang lain al khaira kebaikan. Orang ngajar kebaikan itu kan bukan hanya guru, bukan hanya ustadz, bukan hanya ajengan, siapa aja bisa. Minimal ibu di rumah cucu misalnya ngajarin a kan yang ngajar tuh. Bahkan nasihat dari guru saya Ki Husnan, dia bilang begini, jangan sampai meninggalkan mengajar walaupun muridnya cuma satu ya anak atau cucu atau apa, ya sebisa-bisanya kita ngajari. Misalnya anak yang baru umur 6 tahun, 7 tahun kita ajarin nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ya kan ngajar juga nih. Lah kalau kita ngajar kemampuan Anda jadi guru, jadi ya monggo. Kalau ya enggak, ya semampu-mampunya sebisa-bisanya. Karena Allah, para malaikat Allah, semua makhluk yang di langit, yang di bumi, sehingga semut di dalam lubangnya, semua mendoakan orang-orang yang mengajar atau membagikan pengetahuan kebaikan. Termasuk ngajarin ya tadi berhitung, ngajarin huruf abjad. Biasanya ibu kan lebih dekat sama cucu biasanya ya, daripada orang tuanya kadang malah lebih dekat neneknya ya. Jadi ngajarin yang ABC, kan dia ngajarin juga namanya. Bahkan ilmu yang terus kepake kan ilmu yang itu ya. Biar dia nanti sampai profesor kan tetap dari ABC itu kan. Ahli matematika ya sebuah paling botak palanya tetap 1 tambah 1 2. Lah yang ngajarin dulu pertama siapa? Kalau misalnya dulu nenek, siapa yang ngajarin pertama? Nenek. Walaupun dia jadi kiai luar biasa kan yang pertama tetap dari alif, ba, ta, sa, jim, kan dari itu juga kan asalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in wa afdalu min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun
asyaddu 'ala syaiton min alfi abidin. Ma'ubidallah, tidaklah disembah, tidaklah Allah itu disembah, bisyai'in dengan sesuatu, afdalu itu lebih baik, min fiqhin daripada memahami atau fikih, fi dinin dalam agama. Artinya cara yang terbaik untuk beribadah kepada Allah itu ya kita memahami cara menyembah itu. Ya cara sholat itu, cara puasa itu. Ya tadi di awal saya bilang ilmul hal. Kalau sehari-hari kita sholat, maka yang kita dalami ya tentang sholat itu. Kalau nanti sebentar lagi bulan Ramadan, yang kita dalami tentang puasa Ramadan. Kalau nanti misalnya mendekati bayar zakat, ya yang kita pelajari tentang zakat. Itu namanya ilmul hal. Dan itu yang terbaik. Di situ disebutkan ma'ubidallahu bisyai'in, tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang paling baik kecuali dengan ilmu, yaitu dengan ibadah yang kita dasari dengan ilmu. Wala faqihun wahidun, orang yang faqih itu orang yang paham ilmu agama. Wahidun, walaupun satu. Asyaddu 'ala syaiton, itu lebih berat bagi setan min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Dalam satu riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan orang alim plus abid ahli ibadah. Nah satu hari ketika beliau lagi ibadah malam itu didatangi iblis kemudian nyamar dengan kayaknya tak malaikat apa. Datang ngomong begini ngomongnya, "Ya Abdul Qadir, ibadahmu udah banyak, kamu udah cukup ibadahnya, udah berhenti aja. Udah banyak ibadahmu, saya ini utusan Allah." Iblis ngomongnya begitu. Lah kalau kita yang ilmunya cetek kok didatangi begitu, wah langsung berhenti ibadahnya. Oh iya, ibadah saya udah banyak, dari kecil saya udah sholat. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir? Kemudian suara yang datang atau yang datangi itu dilempar pakai sendal, pergi. Orang yang ibadahnya paling banyak tapi nggak pernah berhenti ibadah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau orang ibadahnya banyak kemudian boleh berhenti, maka Rasulullah orang yang paling pertama berhenti. Nah, tapi karena Syekh Abdul Qadir tadi orang yang tahu, nggak mungkin ada perintah untuk berhenti ibadah karena ilmu. Ya kemudian suara yang datang, yang iblis yang nyaru tadi dilempar, tempuk, sambit. Lah kalau kita yang didatengin, udah langsung berhenti ibadah, malah keluar ngaku jadi wali, ngaku jadi nabi. Kan seringnya kasus orang ngaku-ngaku jadi nabi kan begitu, didatangi oleh iblis yang pura-pura nyamar kayak malaikat. Jalan-jalan ke Gunung Sindur, pulang-pulang ngaku jadi nabi. Aneh. Walikulli syai'in imadun, dan setiap sesuatu itu ada tiangnya. Imad itu tiang. Wa imadu hadzal din, dan tiang agama ini al-fiqhu adalah ilmu. Kalau dalam hadis lain as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tapi sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang didasari dengan ilmu. Kalau hanya dengan sholat saja tanpa ilmu, ya wis kocar kacir gak karuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Idza marartum, ketika kalian melewat, bi riyadil jannah, di taman-taman surga, farta'u, maka mampir. Kalau kita lewat di situ ada taman surga, maka mampir. Lah di mana taman surga? Adanya taman lontar ya. Iya taman situ. Lah di mana ada taman surga? Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Kemudian ketika sahabat dengar itu, ya Rasul, apa taman surga di muka bumi ini? Kalau taman sih banyak ya, taman-taman bikinan kita. Qala, Rasulullah menjawab, majalisul ilmi
yaitu majelis ilmu atau majelis taklim. Berarti kita sekarang ini berada di taman surga. Hadisnya Rasulullah, ini hadisnya sahih, banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis. Kalau ada taman surga, mbok yo mampir, kata Rasulullah. Lah kemudian sahabat nanya, lah taman surga di muka bumi ini di mana ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, qala majalisul ilmi, yaitu majelis-majelis ilmu atau majelis taklim. Nah, ini yang paling rajin datang ke taman kan ya ibu-ibu ya. Pul aja seminggu ya. Rebu di sini, Kamis di mana? Sono. Jumat. Oh, pokoknya muter aja. Pokoknya kalau ibu ditanyain, ibu kegiatan sehari-hari apa? Mainan saya ke taman surga. Wih, keren. Mainannya taman surga. Apa itu taman surga? Loh, buka kitabnya dong. Oh, kitabnya ada. Biar kelihatan keren itu loh. Halaman 4. Dalam kitab Targhib wa Tarhib bahwa Rasulullah bilang kalau melewati taman kalau melewati taman surga mampir. Lah apa itu taman surga? Rasulullah menjawab majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Kalau kita udah sehari-hari mainannya di tamannya, mosok sih nggak masuk kan gitu ya? Kan kita hari-hari mainannya udah di tamannya mulu ya? Kan tinggal masuk doang yang belum kan? Kalau di tamannya sih sudah, ini kan udah di taman nih. Apalagi menjelang Rejab, menjelang penutupan, pol lah pokoknya ibu-ibu lah ya. Iya, tiap hari mainannya di taman surga. Lah kalau udah main di taman, mosok tinggal masuk kok enggak sih, nah ya. Kan begitu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.